Shalom. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah doa dan kesaksian GKN Bulu Lawang. Dan hari ini kita boleh bersyukur pada Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan doa kita di hadapan Tuhan sebelum memulai ibadah ini. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau memulai hari kami yang baru ini dengan penuh sukacita. Kami mau ya Tuhan, Engkau memimpin langkah hidup kami Tuhan kemanapun kami berjalan. Karena kami tahu kami tidak akan mampu sendiri ya Bapa. Kuduskan, sucikan kehidupan kami. Layakan kami ya Tuhan untuk menghadap di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah kami ya Tuhan. Kami mohon Engkau mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mau senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena kita tidak dapat membalas kasih Tuhan dalam hidup kita selain ucapan syukur. Selalu
Engkau berikan buat kami Yesus. Karya terbesar dalam hidup kami sudah rasakan Tuhan. Engkau mati buat kami, Engkau berkorban untuk kami Tuhan, rela menyerahkan hidupmu buat kami ya Tuhan, supaya kami yang berdosa ini boleh Engkau selamatkan ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
setiap pengorbananmu dalam hidup kami. Kami yang lemah Engkau kuatkan. Kami yang saat ini dalam kesusahan, Engkau akan angkat setiap beban kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur di hadapan Engkau dengan hati bersyukur. Haleluya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan
setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Inilah pujian penyembahan kami di hadapan Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan firman dan kesaksian. Biarlah Tuhan kuatkan kami melalui kesaksian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, dimanapun saudara-saudaraku berada pada saat ini. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali di dalam kesaksian dari GKN Immanuel. Biarlah saat ini kita boleh bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan kesaksian dari gereja kami GKN Immanuel Bulawang. Sebelum kita akan mendengarkan kesaksian, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji nama Tuhan, melalui ayat ini kita boleh belajar bahwa setiap pelayanan yang kita kerjakan itu bukan hanya untuk manusia. Kita mau mengerjakan pelayanan itu semata-mata untuk Tuhan. Walaupun yang kita layani adalah manusia, tetapi satu hal tujuan kita yang terutama adalah setiap apapun yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan. Nah, ini ada sebuah kesaksian dari pelayanan kami yang baru saja kami alami. Ya, tanggal 3 Mei kemarin saudara kita yang beragama Muslim merayakan Idul Fitri, dan kami pun keluarga pastori juga berkunjung ke saudara kami yang merayakannya. Kami ke Waru, kami ke Surabaya, dan mulai pagi jam 6 kami berangkat dari Malang menuju ke Waru, dan di tengah jalan mobil kami yang kami naiki juga mengalami masalah, yaitu mogok, ya, sehingga perjalanan kami yang harusnya 2 jam nyampe Sidoarjo sampai 3 jam baru nyampe karena itu tadi ada kendala mogok mobil kami. Nah, tapi puji Tuhan jam 9 kami nyampe di Sidoarjo. Dan kemudian kami lanjutkan perjalanan kami ke saudara kami yang ada di PB Legiwaru. Setelah itu kami ke Bungurasi, kemudian kami ke Joyoboyo, ke tempat saudara kami. Nah, pada saat kami sedang bersilaturahmi dengan saudara kami yang ada di Joyoboyo, tiba-tiba kami mendengar ada kabar bahwa ada yang meninggal. Kami keluarga saling bertanya siapa yang meninggal, karena selama saat kami tinggalkan Bulawang tidak ada yang sakit. Nah, kami semua, loh siapa yang meninggal? Kok tiba-tiba saja ya? Ini memangnya orang meninggal memang tiba-tiba ya. Tapi ini membuat kami kaget, siapa sih meninggal? Nah, kemudian jemaat kami yang ada di Malang telepon bahwa yang meninggal ini saudara dari jemaat kami juga, atau anak dari jemaat kami yang kami layani, dan saat ini jemaat tersebut sudah tidak aktif lagi. Nah, dan yang menjadi kendala saat itu adalah orang ini namanya memang Kristen, tetapi sudah lama tidak pergi ke gereja karena dia menikah Islam, menikah non Nasrani, dan kami menjadi bingung, kok maunya dikubur Kristen, apakah ini tidak menyalahi aturan dari keluarganya? Maka dari itu kami harus mendapatkan persetujuan dari keluarganya apakah boleh dimakamkan secara Kristen. Sambil menunggu, kami masih di Surabaya itu, kami menunggu keputusan keluarga. Akhirnya istrinya mengizinkan bahwa suaminya boleh dimakamkan secara Nasrani. Dan yang menjadi masalah lagi, dia bukan orang Malang, orang tempat kami, sehingga pemakamannya pun susah
sudah Kristen, Islam tapi KTP-nya masih Kristen, sehingga dia ditolak oleh desa karena itu tadi KTP-nya Kristen. Nah, kami sebagai pelayan Tuhan akhirnya gimana ya? Ini jalan keluarnya apa? Nah, kemudian suami saya berinisiatif, oke, kita tanyakan kepada desa, apakah boleh dimakamkan di tempat kita. Dan puji Tuhan kalau di tempat kami di Krebes Senggrong, pemakamannya ini umum, ada Kristen dan ada Muslim. Sehingga kami mengambil keputusan, oke, kita telepon ketua perkumpulan atau ketua paguyuban untuk kematian ini. Apakah boleh kita makamkan saudara kita ini di Krebes Senggrong walaupun KTP-nya bukan Krebes Senggrong. Akhirnya kita telepon dan puji Tuhan ternyata boleh, silahkan. Ya, karena dengan memenuhi syarat-syarat yang diberikan. Akhirnya kami sampaikan kepada keluarga kalau syaratnya ini dan keluarga pun menyetujui dan kami pun meluncur dari Surabaya untuk kembali ke Malang. Secara tubuh, jasmani kami capek. Kami nggak mau, kesel aja ya. Tapi karena ini adalah bagian dari pelayanan. Kami tidak memandang manusianya walaupun secara manusia kami melihat siapa sih ini? Jemaat yo bukan. Kemudian yo gak pernah ke gereja dan lama enggak datang dalam ibadah. Buat apa kami harus melayani? Tapi karena kami mencintai Tuhan, tapi karena kami memandang Tuhan sebagai Tuhan yang kami layani, kami rela untuk melayani almarhum ini. Nah, akhirnya kami dari Surabaya kembali ke Sidoarjo untuk bersiap-siap kembali. Kami dari Sidoarjo sekitar pukul 6. Kemudian kami lewat tol. Akhirnya jam 8 kami sampai di Bululawang. Dan puji nama Tuhan, kami dibel dari pihak pemakaman bahwa makam sudah selesai digali. Wow, cepat sekali saya kira. Karena dulu pas ayah saya, papa saya meninggal itu selama waktu gali kuburnya karena padas-padas. Ternyata ini cepat sekali, 2 jam selesai, bahkan nggak sampai 2 jam. Nah, disitulah kami dengan segala kerelaan hati melayani, melihat istrinya, melihat keluarganya, kami merasa berbelas kasihan. Oh Tuhan, ini adalah bagian dari pelayanan kami. Walaupun malam-malam jam 9 baru kami nyampe di pemakaman, jam 8 tutup peti, kami jam 9 sampai di pemakaman. Tapi kami bersyukur sekali pada Tuhan, kami boleh dibantu oleh paguyuban di kematian Krebes Senggrong. Puji nama Tuhan. Kalau kita ini rela ya dalam melayani Tuhan, segalanya dipermudah. Dalam waktu kami dikabari pukul 4 sore. 5, 6, 7, 8. Selama 4 jam ini selesai semua. Ya, sampai jam 9 selesai pemakaman. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak akan bisa. Pasti waktunya akan lama, akan dipersulit, tetapi ini dipermudah oleh Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita mau melayani sesama kita dengan tulus, dengan rela, pasti Tuhan akan memberikan kemudahan di dalam pelayanan kita. Jangan memandang siapa orangnya, walaupun secara manusia kami ini enggak rela, tetapi kami hanya melihat Tuhan. Ya Tuhan, ini bagian dari pelayanan kami. Dan kami pun bersyukur kami boleh menjadi kesaksian buat keluarganya.
karena keluarganya tidak mengenal Tuhan, belum mengenal keselamatan Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi saksi. Nah, inilah kesaksian dari pelayanan kami baru-baru ini. Biarlah setiap apa yang kita kerjakan, seperti ayat dalam Kolose 3 ayat 23 ini, itu kerjakanlah untuk Tuhan. Ya, jangan memandang manusianya. Kalau memandang manusia kita akan kecewa. Siapa sih dia? Ya. Siapa? Tetapi kita memandang Tuhan saja sebagai satu-satunya raja kita yang harus kita layani. Kita sebagai hamba harus melayani dengan kesungguhan hati kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan boleh dimuliakan di tengah-tengah pelayanan kita. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh mendengarkan kesaksian bagaimana kami harus melayani Engkau dengan ketulusan hati kami, dan kami hanya boleh memandang Engkau sebagai satu-satunya Raja yang harus kami layani Tuhan. Biarlah Tuhan teguhkan, kuatkan kami dalam pelayanan kami Tuhan. Walaupun saat ini kami di tengah-tengah orang yang belum mengenal Engkau, tapi kami percaya Tuhan, setiap pelayanan kami ini boleh menjadi kesaksian buat mereka ya Bapa. Terima kasih kalau Tuhan izinkan mereka boleh mendapatkan jamahan Tuhan, sehingga mereka boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, Kau memberkati hamba-hambamu yang melayani di GKN Immanuel. Biarlah Tuhan boleh memberkati, mengurapi setiap hamba-hambamu Tuhan, sehingga pelayanan di GKN Immanuel Bululawang ini boleh berkembang ya Tuhan, boleh menjadi lebih baik lagi di hadapan Engkau dan di hadapan sesama ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang di sekitar gereja kami ya Tuhan, Tuhan memberkati mereka juga ya Tuhan yang sudah mendukung pelayanan kami saat-saat ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kerinduan kami jemaat GKN Immanuel untuk merenovasi gedung gereja kami Bapa. Terima kasih kalau Tuhan sudah izinkan ada satu orang yang sudah menyumbangkan semen untuk gereja kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan menjamah hati dari orang-orang yang rindu untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk rencana renovasi gedung gereja ini ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan, gedung gereja ini sudah banyak yang bocor dan memang harus diperbaiki ya Tuhan. Kami memang tidak memiliki dana yang cukup, tapi kami percaya Tuhan akan sediakan semuanya tepat pada waktunya, sehingga kami boleh memperindah gedung gereja ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau jamah setiap para donatur yang saat ini sudah berkomitmen untuk membantu pelayanan kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami Krepet Senggrong yang sudah mendukung pelayanan kami, Tuhan memberkati ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah desa kami ini ya Tuhan. Memberkati Bapak Lurah, memberkati perangkat desa ya Tuhan. Juga memberkati setiap paguyuban-paguyuban yang sudah membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Setiap apa yang menjadi permasalahan di bangsa dan negara kami, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati bangsa kami ya Tuhan. Karena kami percaya di mana kami tinggal saat ini, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah doa dan kesaksian pada hari ini. Biarlah
pujian dan penyembahan juga kesaksian ini boleh menjadikan berkat buat Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube GKN Immanuel untuk kita boleh mengikuti setiap ibadah yang ada di GKN Immanuel. Tuhan Yesus berkati. Kita mau masuk gerbang Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita.